Shalom, puji Tuhan, kita bisa berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi 12 Mei di hari ini. Mengawalinya, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan masih berikan kami waktu dan kesempatan untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-11 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Secara khusus saya akan membaca ayatnya yang ke-24. Firman Allah berkata demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Demikian sabda firman Allah di hari ini, yang intinya mengajar kita, menasihati kita mengenai doa yang dikabulkan Tuhan. Doa yang dijawab oleh Tuhan. Doa yang didengarkan oleh Tuhan. Secara khusus firman Allah di hari ini akan mengajar kita mengenai bagaimana doa yang dijawab oleh Tuhan, doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Saya percaya kita semua berharap supaya doa-doa kita dikabulkan Tuhan, doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Karena itu ada prinsip-prinsip yang perlu kita perhatikan supaya doa kita dikabulkan Tuhan ataupun doa kita dijawab oleh Tuhan. Prinsip yang pertama dalam ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Kata percayalah kepada Allah. Terus ayat 23, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. Asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Dari ayat ini kita melihat prinsip yang pertama dari doa yang dikabulkan oleh Tuhan adalah harus berdoa dengan iman. Harus berdoa dengan percaya, harus berdoa dengan keyakinan. Makanya diulang lagi dalam ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percayalah bahwa kamu telah menerima, maka hal itu akan diberikan. Ini aneh. Sudah telah, baru akan. Itulah yang namanya iman. Bahasa iman memang itu telah mempercayai, meyakini bahwa itu telah didengar, dijawab Tuhan, itu telah dikabulkan oleh Tuhan. Kita sudah menggambarkan itu, memvisualisasikan itu dalam pikiran kita, bahwa seolah-olah itu sudah terjadi, maka itu akan terjadi. Jadi doa dengan iman ini prinsip yang sangat penting dalam doa-doa kita, supaya doa kita dijawab oleh Tuhan atau dikabulkan oleh Tuhan. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, baru hal itu akan diberikan kepadamu. Saya percaya ketika kita berdoa dengan keyakinan, kita berdoa dengan kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan, maka saya percaya itulah prinsip yang penting yang di dalamnya doa kita didengar Tuhan ataupun dikabulkan oleh Tuhan. Itu berarti bahwa jangan pernah kita berdoa dan kita bimbang atau ragu. Jangan pernah kita berdoa dengan mempertanyakan apakah ini didengar Tuhan, apakah ini dijawab oleh Tuhan, apakah hal ini terjadi atau tidak. Karena itu bahasa yang menunjukkan bahwa kita tidak punya kepercayaan, tidak punya keyakinan itu. Padahal Tuhan minta
sebagai prinsip yang pertama dalam doa yang dikabulkan Tuhan, kita harus berdoa dengan percaya. Kita harus berdoa dengan keyakinan bahwa apa yang saya doakan itu, apa yang saya gumulkan itu, Tuhan pasti jawab, Tuhan pasti dengar, maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Seringkali kita tidak melihat mujizat-mujizat dalam doa. Seringkali doa kita hanya biasa-biasa saja, tidak dikabulkan oleh Tuhan, karena salah satunya adalah kita bimbang dalam berdoa. Kita tidak punya kepercayaan, tidak punya keyakinan yang teguh kepada Allah bahwa Allah sanggup melakukan sesuatu yang kita doakan. Makanya doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan. Tapi saya percaya ketika kita punya suatu kepercayaan kepada Tuhan bahwa apa yang saya doakan itu pasti terjadi, maka Tuhan akan berkata, jadilah sesuai dengan kepercayaanmu, jadilah sesuai dengan imanmu. Itu yang Tuhan seringkali katakan dalam kitab-kitab Injil-Injil, suatu skenario seperti itu. Jadilah sesuai dengan imanmu. Kalau Anda sedang bergumul tentang sesuatu, mungkin itu penyakit kah, mungkin itu pergumulan dalam keluarga kah, mungkin itu tantangan kah, kesulitan kah, usaha kah, bisnis Anda, atau apapun juga. Dengarkan kalimat Yesus, jadilah sesuai dengan imanmu. Kalau Anda sedang bergumul tentang sesuatu yang sampai saat ini itu belum terjadi, firman Allah berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Jadi kita belajar untuk sungguh-sungguh mempercayai dan meyakini apa yang kita doakan itu pasti akan dikabulkan Tuhan, maka itu pasti akan terjadi. Jadi prinsip yang pertama, doa yang dikabulkan adalah doa yang penuh kepercayaan atau doa yang penuh iman kepada Allah. Yang kedua, prinsip yang kedua dari doa yang dikabulkan ayat 25 sampai 26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ayat 26, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Prinsip yang kedua dari doa yang dikabulkan adalah, yang kedua kita harus membereskan dosa kita dulu. Dosa itu harus dibereskan. Caranya membereskan adalah, jika kamu berdiri untuk berdoa, ampuni dahulu. Sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Kalau ada orang yang berbuat salah kepada kita dan kita belum mengampuni dia, harusnya kita harus ampuni dia dulu. Karena kalau kita mengampuni orang, maka Tuhan juga akan mengampuni kita. Ketika kita datang mengaku dosa kita. Ini yang saya sebut dengan membereskan dosa dulu. Karena kalau Anda tidak mengampuni, maka ketika Anda minta ampun kepada Tuhan, Tuhan juga tidak mau mengampuni kita. Kalau Tuhan tidak mengampuni kita, maka kita berdoa dengan air mata darah sekalipun, Tuhan tidak akan pernah mendengar dan menjawab doa kita, karena ada dosa yang tidak dibereskan. Dosa menjadi penghambat doa kita, tidak akan pernah dikabulkan oleh Tuhan. Makanya dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 firman Allah berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang menjadi pemisah antara kamu dan Allah ialah segala dosamu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri sehingga tidak mendengar ialah segala kejahatanmu. Jadi dosa-dosa kita, kejahatan-kejahatan kita menjadi penghambat Allah tidak mau mendengar doa kita. Nah, karena itu kita harus membereskan dosa kita. Caranya membereskan dosa kita adalah kita harus mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Syarat untuk kita mengakui dosa kepada Tuhan, kita harus mengampuni sesama kita dulu. Tuhan tidak akan pernah mengampuni dosa kita kalau kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Makanya seperti dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan, ampunilah kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Syarat kita datang minta ampun kepada Tuhan adalah kita sudah harus terlebih dahulu mengampuni sesama kita.
Kalau kita sudah mengampuni sesama kita dan kita minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni dosa kita. Kalau dosa kita sudah dibereskan, penghalang sudah dibereskan, maka saya percaya doa kita pasti dikabulkan oleh Tuhan. Jadi prinsip yang kedua, supaya doa kita dikabulkan oleh Tuhan adalah kita harus membereskan dosa kita. Caranya membereskan dosa kita adalah kita harus minta ampun, buat pengakuan dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9 firman Allah berkata, jika kamu mengaku dosamu, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia mengampuni kamu dan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Kita minta ampun kepada Tuhan, tapi syaratnya kita minta ampun kepada Tuhan, kita harus sudah terlebih dahulu mengampuni sesama kita. Pada waktu kita sudah mengampuni sesama kita, dan kita datang minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni dosa kita. Berarti dosa sudah dibereskan. Penghalang sudah dibereskan, maka saya percaya doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Allah yang mempunyai firman ini menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Tuhan, kami rindu supaya doa-doa kami dikabulkan Tuhan, didengar Tuhan dan dijawab oleh Tuhan. Karena itu tolonglah kami supaya kami senantiasa berdoa dengan kepercayaan, dengan keyakinan, bahwa apa yang kami minta Tuhan pasti berikan. Tolonglah kami supaya kami datang berdoa dengan membereskan dosa kami. Karena dosa menjadi penghalang, Tuhan tidak mau mendengar dan menjawab doa kami. Roh-Mu yang kudus menanamkan firman dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami untuk kami bisa boleh memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat kekuatan, berkat umur panjang, berkat jasmani Tuhan beri. Umat-Mu yang saat di dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan beri kesembuhan dari sakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.